Ketemu lagi dengan gue Hilmi di Healthy on Roll Out. Hari ini gue masih harus tampil sendirian di depan lo karena partner gue si Rizky masih nunggu hasil swab untuk bisa balik ke studio. So buat para FBR di sana yang kangen sama Rizky, FBR maksud gue fans berat Rizky, ya lu mungkin bisa ngeliat Rizky di episode mendatang. Untuk episode kali ini kita balik lagi terima pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram ke Rivi Media. Sekarang udah masuk pertanyaan dari RSKYNTIR. Ini kalau gua buka punyanya si Rizky Yanti Rohman. Gua nggak tahu, mungkin ini 3 orang punya satu akun. Dia nanya, "Dok, saya sempat demam lalu diresepkan obat ciprofloxacin dan paracetamol. Setelah 2 hari panas saya turun, namun kepala masih tetap pusing. Lalu saya putuskan periksa lagi ke dokter. Diresepkan ibuprofen untuk mengganti paracetamol. Setelah minum itu kepala saya langsung terasa baikan. Sebenarnya untuk demam baiknya pakai paracetamol atau ibuprofen ya, Dok?" Gua agak perbaiki dulu pertanyaannya. Mungkin kita jelasin 2. Untuk demam pakainya apa, sama untuk nyeri kepala pakainya apa, oke? Sebelum gua jawab pertanyaannya si Rizky Yanti Rohman, gua akan ngejelasin sesuatu yang sifatnya dasar buat lo ketahui, yaitu radang. Radang kalau pada orang awam taunya kalau lo batuk pilek itu radang. Tapi kalau misalnya kita jelaskan dengan medis, radang itu maksudnya adalah inflamasi. Inflamasi itu apa? Artinya panjang, mungkin susah. Jadi gue jelasin, ada tanda inflamasi itu ada 5. Ada rubor, kalor, dolor, tumor, fungsiolasea. Kalau lu ada tanda-tanda ini berarti lu punya inflamasi. Nggak perlu batuk pilek, semua yang ada tanda ini namanya juga radang. Rubor itu adalah kata yang berarti merah. Kalor tentu artinya panas. Dolor artinya sakit. Tumor artinya swelling itu benjolan atau mungkin bengkak. Nah, kalau fungsiolasea itu artinya menghilangnya atau menurunnya fungsi. Nah, jadi kalau udah gue jelasin gini, tentu lu udah jadi lebih terbuka pikirannya bahwa yang namanya radang itu nggak harus batuk pilek. Lu kejedut tembok, kalau jidat lu benjol dan merah, namanya juga radang. Cuman radangnya ada di jidat. Kalau misalnya kaki lu ketusuk paku lalu sakit, namanya radang juga. Jadi radang itu adalah reaksi tubuh yang terjadi kalau lu sakit, itu namanya radang. Nah, balik ke pertanyaannya Rizky, bukan Rizky partner gue ya. Jadi kalau tadi dia pertama kali dia bilang katanya demam, lalu dia dikasih obat, nah di paracetamol, demamnya turun, terus sakit kepala, dikasih ibuprofen, sekarang sakit kepalanya hilang. Gua nggak akan jawab literally sesuai dengan pertanyaannya, tapi gua akan bilang begini. Jadi yang namanya obat untuk radang itu ada 2. Ada steroid, ada NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Nah, kalau misalnya steroid ini dipakai, ya kalau pada orang yang punya alergi atau hipersensitivitas, tentu nggak bisa kita pakai. Nah, balik ke pertanyaan nih Rizky, si ibuprofen itu masuknya ke NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Mungkin dokter tersebut meresepkan ibuprofen karena si Rizky punya sakit kepala. Sakit, balik lagi ke definisi radang atau inflamasi, itu masuknya ke dolor atau nyeri. Artinya obat apapun yang diresepkan buat lu dan itu masuk ke dalam steroid maupun non-steroid anti-inflammation drug tentu bisa menghilangkan nyeri. Steroid anti-inflammation drug atau non-steroid anti-inflammation drug. Obatnya apa aja lu bisa googling. Cuma googlingnya di mana, di situ kedewasaan lu diuji. Jangan lu cari di tempat-tempat yang sumber terpercaya .blogspot.com, yaitu kita udah tahu lah ya, itu nggak bisa dipercaya. Coba lu cari di jurnal-jurnal medis atau setidaknya lu cari aja deh NSAID Medscape. Di situ lu bisa dapet obat-obatan yang masuk ke dalam non-steroid anti-inflammation drug itu apa aja. Salah satunya yang dikasih ke Rizky, ibuprofen. Balik ke batuk pilek, ya yang selama ini lu anggap radang itu batuk pilek, jadi gue jelasin. Batuk, mungkin lu ada nyeri menelan, berarti amandel lu bengkak, berarti itu tumornya. Nah, terus hidung lu merah, nah itu ya berarti si rubornya.
Kemudian kalau misalnya lu pilek sampai ada sakit di sekitaran tulang-tulang wajah, yang orang tahu mungkin sebagian gejala dari sinusitis, yaitu adalah dolornya. Nah, kalau misalnya lu jadi nggak bisa nyium, ya itulah fungsiolasianya atau menurunnya fungsinya. Jadi stop berpikir bahwa yang namanya radang itu batuk pilek. Radang itu adalah reaksi badan lu kalau lu sakit. Nah, pertanyaan terakhir dari Rizky tadi, kalau misalnya kita demam, bagusnya pakai paracetamol atau ibuprofen. Gue harus jawab, ya dua-duanya memang bisa. Cuman paracetamol diciptakan memang khusus untuk analgesik dan antipiretik, artinya penurun demam dan penghilang nyeri. Jadi kalau memang ada yang khusus, coba pakai aja dulu yang itu. Kalau misalnya gagal, baru kita bisa pakai obat yang sistemnya broad spectrum atau memang menghilangkan banyak gejala. Contohnya ya non-steroid anti-inflammation drugs. Dalam hal ini pertanyaan Rizky ya ibuprofen tadi. Beda hal kalau misalnya pertanyaan lu adalah nggak ada demam, nyeri doang, mana yang harus bisa dipakai duluan? Ya mungkin lu bisa coba kebalikannya. Lu pakai ibuprofen dulu. Kalau misalnya dia kurang oke untuk badan lu, baru lu pakai paracetamol. Just keep your body and mind healthy and you ready to roll out.